Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Yusuf Firmansyah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun. Untuk pada kesempatan kali ini, jadi dalam memenuhi tugas psikologi perkembangan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan masa postnatal 3 tahun pertama. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu adalah pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk pertumbuhan organ-organ tubuh mengikuti 4 pola, yaitu yang pertama ada pola umum, neural, limfoid, serta reproduksi. Organ-organ yang mengikuti pola umum adalah tulang panjang, otot skelet, sistem pencernaan, pernapasan, peredaran darah, dan volume darah. Untuk otak bayi yang baru dilahirkan setelah mencapai beratnya 25% berat otak dewasa, 75% berat otak dewasa pada umur 2 tahun dan pada umur 10 tahun telah mencapai 95 berat otak dewasa. Untuk selanjutnya yaitu adalah tentang proses kelahiran. Proses kelahiran merupakan sebuah step penting dalam kehidupan manusia. Proses kelahiran yang biasa dikenal yaitu dengan cara vaginal childbirth terdapat pada 3 tahapan. Yang pertama yaitu adalah melahirkan normal, yang kedua water birth, yang ketiga orgasmic birth. Untuk yang pertama yaitu adalah melahirkan normal, merupakan cara melahirkan yang paling umum dan sejak dulu biasa yang terjadi dalam masyarakat. Melahirkan secara normal akan melewati proses-proses seperti dalam proses ini si ibu harus berperan aktif dalam mengedan dan bidan atau dokter dalam mendorong bayi keluar dari rahim si ibu. Untuk yang kedua yaitu adalah water birth. Proses kelahiran ini aman untuk bayi. Bayi tidak akan terendam dalam air karena di dalam rahim bayi juga berada dalam cairan ketuban. Suhu air juga disesuaikan dengan suhu yang baik bagi bayi, serta suplai oksigen bagi bayi juga masih tersedia dari plasenta yang masih terhubung dengan si ibu. Untuk proses yang ketiga yaitu adalah orgasmic birth. Mirip dengan kelahiran normal, namun orgasmic birth tidak akan dilakukan dengan mengedan. Namun sang bidan, dokter atau orang yang membantu persalinan membuat ibu rileks dan mengalami orgasme saat melahirkan. Untuk yang keempat yaitu adalah sesar. Mirip dengan melahirkan normal. Untuk sesar ini dilakukan dengan membius sang ibu sehingga ibu tidak akan mengalami sakit saat melahirkan. Cara melahirkan sesar dilakukan umumnya karena si ibu tidak dapat mengedan atau karena tekanan darah tinggi. Bayi terlalu besar untuk keluar dari rahim ibu atau karena si ibu ingin melahirkan dengan cara sesar untuk menghindari kesakitan. Untuk selanjutnya yaitu adalah bayi baru lahir. Bayi baru lahir dapat bertahan hidup secara fisik dan psikologisnya melalui bantuan orang dewasa. Ketika kolostrum diganti dengan susu yang lebih berlemak, maka berat badan bayi akan bertambah dan melebihi berat badan pada saat lahir. Dan pada usia 2 minggu diperkirakan bayi dapat bertambah seberat 30 kg. Untuk yang selanjutnya adalah perkembangan fisik awal. Selama 3 tahun pertama, anak tumbuh lebih cepat daripada masa yang lain sepanjang hidupnya. Pada tahun pertama biasanya bayi laki-laki berkembang 3 kali lipat dari berat lahir. Pada usia 3 tahun, tinggi anak laki-laki telah mencapai 92,5 dan berat badan mencapai 16 kg. Anak laki-laki rata-rata lebih besar dan lebih berat daripada perempuan, namun perbedaannya tidak terlalu jauh. Pada tahapan ini, perkembangan dialami seorang individu dimulai pada saat bayi mencapai umur 3 tahun. Pertumbuhan gigi mulai di usia 3 atau 4 bulan. Tapi biasanya gigi pertama baru akan muncul pada usia 5-9 bulan atau bahkan bisa lebih lama. Di usia 3 tahun semua gigi utama telah tumbuh dan anak dapat makan apapun yang mengunyah makanan apapun. Untuk
Yang selanjutnya yaitu adalah perilaku otak dan refleks. Semua ini adalah kerja sistem saraf sentral otak dan spinal cord, seperti kelompok saraf yang bekerja sepanjang tulang belakang dan pertumbuhan jaringan luar saraf yang mengembang ke setiap bagian tubuh. Melalui jaringan ini, pesan sensoris berawal berjalan ke otak dan saraf motor memberikan perintah untuk kembali. Selanjutnya adalah perkembangan dan tes intelijen. Tugas pengetesan psikometrik adalah mengukur secara kuantitatif berbagai faktor yang diduga membangun kecerdasan, dan dari hasil penguatan tersebut untuk agar dapat bisa mengetahui kinerja dari bayi tersebut di masa yang akan mendatang. Yang pertama yaitu adalah tes IQ. Meskipun tidak mungkin untuk melakukan tes IQ kepada bayi, karena bayi tidak dapat memberitahu kita apa yang mereka tahu dan apa yang mereka pikir. Cara yang paling sederhana untuk mengukur IQ mereka yaitu adalah mengukur kepintaran mereka dengan apa yang bisa mereka lakukan. Yang kedua yaitu adalah tes perkembangan untuk anak-anak dan bayi. Meskipun sangat tidak mungkin untuk mengukur kepintaran bayi, sangat mungkin untuk mengukur perkembangan kognitif mereka. Untuk selanjutnya yaitu adalah penilaian interaksi awal terhadap lingkungan rumah. Dari beberapa ahli, untuk penilaian interaksi terhadap lingkungan rumah biasanya bisa dicontohkan yaitu dengan barang-barang dan suasana di rumah mereka tersebut. Dari penelitian menemukan 6 aspek terhadap lingkungan awal rumah yang memfasilitasi perkembangan kognitif dan psikososial mereka, membantu kesiapan anak-anak untuk sekolah. Yang pertama yaitu adalah keberanian untuk menjelajah lingkungan. Yang kedua yaitu adalah pembelajaran kognitif dasar dan kemampuan sosial. Untuk yang ketiga yaitu adalah merayakan keberhasilan. Yang keempat panduan dalam pelatihan dan mengembangkan kemampuan. Untuk yang keempat yaitu adalah early intervention. Untuk kali ini, intervensi dini adalah proses sistematis yang memberikan bantuan kepada keluarga untuk memenuhi kebutuhan perkembangan pada bayi dan anak-anak dan anak prasekolah. Untuk yang selanjutnya adalah pendekatan Piaget. Pada pendekatan ini melihat adanya perubahan tingkatan di dalam kualitas suatu kognitif yang berfungsi. Yang pertama yaitu adalah tahap sensori motorik. Yang kedua yaitu adalah subtahap sensori motorik. Untuk yang pertama yaitu dari 4 tahap Piaget tentang perkembangan kognitif adalah tahap sensori motorik. Pada tahap ini biasanya pada usia 2 tahun bayi belajar tentang mereka dan dunianya melalui aktivitas sensor dan motorik yang sedang berkembang. Untuk yang kedua yaitu adalah subtahap sensori motorik. Tahap sensori motorik terdiri dari 6 subtahap yang bergerak dari tahap 1 ke tahap yang berikutnya. Untuk yang pertama yaitu adalah pada sub pertama yaitu usia 1 bulan bayi lahir mulai berlatih untuk mengambil alih refleks-refleks yang sudah sejak lahir. Yang kedua yaitu adalah sub usia pada 1-4 bulan. Biasanya bayi mulai belajar untuk mengulangi perilaku-perilaku yang menghasilkan sensasi yang menyenangkan yang pada awalnya terjadi secara spontan. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah umur 4-8 bulan. Bersamaan dengan ketertarikan baru dalam memanipulasi objek dan mempelajari bagian tubuh mereka. Yang selanjutnya yaitu adalah tahap yang keempat yaitu 8-12 bulan. Bayi akan belajar menggeneralisasikan dari pengalaman lalu untuk memecahkan masalah. Yang keenam yaitu 18-2 tahun, merupakan transisi ke tahap
pra-operasional pada masa kanak-kanak awal, kemampuan representasional, kemampuan secara mental menghadirkan kembali objek dan tingkah laku dalam ingatan. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah pendekatan kontemporer. Pendekatan baru untuk menambah pengetahuan tentang perkembangan kognitif bayi dan anak, yaitu yang pertama yaitu adalah information processing approach atau pendekatan pemrosesan informasi. Yang pertama yaitu adalah berfokus pada berbagai proses keterlibatan dalam resepsi, pembelajaran, ingatan, dan pemecahan masalah. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah pendekatan neuroscience kognitif. Beberapa peneliti telah mendokumentasikan perpindahan aktivitas otak untuk menentukan struktur otak yang mempengaruhi fungsi kognitif dan mencatat perubahan-perubahan jangka panjang. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah pendekatan sosial kontekstual, yaitu menelaah aspek-aspek lingkungan dari proses pembelajaran, khususnya peran orang tua dan pengasuh lainnya. Untuk pembelajaran interaksi melalui interaksi dengan pengasuh, penelitian yang dipengaruhi oleh budaya mengkaji bagaimana konteks budaya mempengaruhi interaksi sosial yang mungkin mendorong perkembangan kompetisi kognitif. Yang selanjutnya yaitu adalah perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa di sini merupakan sistem komunikasi berdasarkan kata dan tata bahasa. Pertumbuhan bahasa mengilustrasikan dari berbagai aspek perkembangan dengan matangnya berbagai struktur fisik yang dibutuhkan untuk menghasilkan suara dan mulai aktifnya berbagai koneksi suara yang dibutuhkan untuk menegosiasikan makna interaksi sosial, mengenalkan bayi pada sifat komunikatif bicara. Untuk urutan dari perkembangan bahasa awal yaitu adalah ada vokalisasi dini. Seperti contohnya yaitu adalah menangis. Biasanya menangis ini merupakan satu-satunya alat komunikasi bayi. Biasanya bayi yang membutuhkan sesuatu dari ibunya, seperti mungkin membutuhkan air ASI atau sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah mengenal bunyi bahasa. Proses ini ternyata sudah dimulai sejak bayi terdapat dalam kandungan. Dalam sebuah eksperimen, dua kelompok wanita Paris di kehamilan yang ke-35 minggu masing-masing membacakan dua ritme kanak-kanak yang berbeda selama 3 kali sehari selama 4 minggu. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah isyarat. Antara 9 dan 12 bulan, bayi telah belajar berbagai isyarat sosial secara konvensional, seperti melambai, selamat tinggal, menganggukkan kepala yang berat, dan menggelengkan kepala. Untuk yang pertama yaitu adalah kata pertama. Rata-rata bayi mengucapkan kata pertama antara usia 10 dan 14 bulan, mulai bicara atau ekspresi verbal yang berarti makna, misalkan mama, iya, dan tidak, atau sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah kalimat pertama. Awalnya anak biasanya menggunakan bicara telegrafik terdiri atas hanya sedikit kata esensial, seperti mengucapkan sesuatu, nenek, atau sebagainya. Untuk tahap selanjutnya yaitu adalah mempersiapkan literasi atau keuntungan membaca lantang. Bayi dan anak membaca memberikan peluang keintiman emosional serta membina komunikasi antara mereka dan orang tua. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah perkembangan psikososial anak 3 tahun pertama dasar. Perkembangan psikososial. Untuk yang pertama yaitu adalah emosi.
Emosi merupakan ekspresi kesedihan, reaksi subjektif terhadap pengalaman yang diasosiasikan dengan perubahan fisiologis dan tingkah laku. Untuk selanjutnya adalah tanda-tanda munculnya emosi. Biasanya bayi yang baru lahir akan menunjukkan ekspresi ketika mereka tidak bahagia, seperti mereka menangis kencang atau menggerak-gerakkan tangan dan kaki. Yang kedua yaitu adalah tersenyum dan tertawa. Senyum kecil paling dini secara spontan segera setelah lahir, yang ternyata adalah hasil dari aktivitas sistem saraf subkortikal. Senyuman ini sering muncul di periode biasanya usia 3 bulan pertama. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah empati. Empati adalah kemampuan untuk menetapkan diri sebagai posisi dari orang lain dan merasakan yang dirasakan orang tersebut atau diharapkan merasakan dalam situasi tertentu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.